Bab 431. Dipermainkan gadis kecil. Jangan-jangan, gadis ini tidak pandai berenang. Setelah menunggu beberapa detik, Kanza mana berani tenang lagi, dia itu adik ipar bos besar, tidak bisa disinggung. Hulala. Kanza berjalan melalui air yang dangkal ke sana, membopong Audi dari dalam air. Audi menutup mata, tampak seperti putri tidur yang sedang tertidur lelap. Hei, kamu tidak apa-apa. Hei, hei. Kanza menggendong Audi, dan pelan-pelan menggoyang-goyangnya. Audi tetap diam. Apa kamu menutup napas? Ya Tuhan, bodoh kamu sampai di air dangkal pun tidak tahu harus ganti napas ya. Benar-benar membuat orang gila. Hei, bangun kamu. Aku janji denganmu, semua iklanmu itu akan ku minta lalu biar kamu yang syuting, dah boleh. Hah. Audi membuka matanya dalam 1 detik, matanya melotot bulat dan besar. Oh, Kanza menundukkan kepala, saling melotot dengan Audi, tercengang melihatnya. Kamu. Kirain gadis ini sudah tersedak air dan tidak bernapas. Aku sudah bisa berenang sejak kecil, aku tidak seperti kakakku, gadis bodoh itu sudah belajar berkali-kali tetapi masih tidak bisa mengapung. Kemudian melihat ekspresi wajah Kanza menjadi suram, Audi tersenyum licik, tadi sudah kamu bilang, mulai sekarang kamu akan meminta iklanku untuk aku syuting. Seorang pria sejati tidak akan pernah menarik kembali kata-katanya. Tarik kepalamu. Kanza marah dengan keras dalam hatinya. Aku sudah bersosial begitu lama, bisa pula dipermainkan gadis kecil ini. Ya Tuhan, masihkah kamu membiarkan orang hidup, baru saja lari dari tangan Stella, bagaimana bisa jatuh ke bayangan Audi? Aku bisa membantumu, tetapi kamu tidak boleh beritahu ke kakakmu, kalau kamu mengenalku. Kanza memeluk lengan, bersandar di tepi mata air panas. Audi mengangkat-ngangkat alisnya, bertingkah seperti sudah tua sambil mengangguk, oh, aku paham, kamu takut kakakku cemburu iya kan? Kalian para pria, pada suka bertingkah di belakang kami para wanita, kamu tenang saja, aku akan mengunci mulutku dengan ketat. Tetapi sebelum kamu bersedia melecehkanku, kamu harus memberitahuku terlebih dahulu, hal yang melibatkan keuntungan kakakku, aku akan ulang mempertimbangkannya lagi. Kanza hampir muntah darah. Tolong, mohon kamu jangan kepedean, siapa yang berniat melecehkan kamu? Kamu pergi berkaca, bisa tidak? Wajah Kanza mengejang beberapa kali, lalu berkata, aku harus menjelaskan beberapa hal ke kamu, yang pertama, aku bukan pacar kakakmu. Hais, untuk apa kamu berdebat hal ini, sudah-sudah, katakan poin selanjutnya. Audi merendamkan tubuhnya ke dalam air panas yang mengalir, karena semua pakaiannya basah, dia mulai bermain. Yang kedua, kamu jangan beritahu ke orang lain, kalau semua iklanmu ini aku yang buatkan untukmu. Oh, apa kamu sangat terkenal? Apa jika mengucapkan namamu di luar akan menimbulkan pengaruh besar? Siapa namamu? Kanza. Kanza. Mengapa tadi aku mendengar mereka memanggilmu Bang Kanza? Orang di luar memanggilku begitu, Kanza tiba-tiba sadar, mengapa dia banyak bicara dengan gadis bodoh ini. Sangat aneh ya kan? Audi menguburkan mukanya ke dalam air ini sangat jernih, semua benda di dalam air dapat terlihat dengan sangat jelas. Audi sedang merasa senang bermain di dalam air, kemudian dia melihat ke arah Kanza, dia langsung mengangkat kepalanya, kamu tidak memakai apa-apa. Itu kamu. Aku sudah melihatnya semua. Murung. Kanza menahan dahinya, hampir saja marah hingga pingsan. Lia, saat ini sedang kacau, dia pun lupa kalau dia sedang tidak berpakaian. Kamu putar dulu kepalamu. Kanza berkata dengan wajah yang seram menakutkan, kemudian mengambil handuk, lalu menutupi bagian pinggangnya. Sangat memalukan, adik perempuan Stella malah melihat saudara keduanya. Membencikan. Hais, kamu masih malu ya? Kamu terlihat seperti bos penjahat besar, tetapi kamu masih malu. Kalau aku tidak masuk, bukankah kamu akan menikmati NP? 1 pria 4 wanita gelombang-gelombang tetapi, itu kamu tidak termasuk besar, masih tidak sebesar milik pacarku. Audi cemberut, perlahan membalikkan badan dengan tidak peduli. Tetapi dia tidak tahu,
Perkataannya ini sudah membuat Kanza marah hingga muntah darah berkali-kali. Apa katamu? Punyaku tidak besar. Mata apa kamu ini? Ukuran pacarmu, pasti saat sedang tegang kan? Kanza marah sambil meniup kumis dan melotot. Mengatakan ukuran itu seorang pria, sama saja dengan menginjak harga diri pria. Oh, benar, saat tegang. Aku ini sedang tenang, kalau aku tegang, pasti lebih besar berkali-kali lipat dari sekarang. Apa yang kamu paham? Kanza tidak tahan ingin melindungi harga dirinya sebagai seorang pria. Audi menggaruk-garuk rambutnya. Oh, benarkah? Kamu jangan hanya bisa omong kosong loh, kapan tunjukkan ke aku? Kanza baru tertegun. Apa yang sedang dia lakukan sekarang? Dia sudah gila. Dia pasti sudah gila. Kanza sadar percakapan antara dirinya dengan adik perempuan Stella, serta isi percakapan mereka sangat mendebarkan, hampir saja dia ingin menamparkan dirinya sendiri. Dia langsung melompat naik dari permukaan air, kemudian membuka pintu dan berjalan keluar. Hei, mengapa kamu pergi? Masalah iklan, kapan akan kamu terapkan? Hei, sudah pergi. Dia pergi begitu saja. Orang apaan ini? Sangat membuat orang marah. Audi marah sambil melototi matanya dengan bulat, memanjat naik dari permukaan air, lalu pergi mencari Kanza, di mana bisa menemukan bayangannya. Aku sudah gila, aku pasti sudah gila. Sangat gila. Kanza sudah siap berpakaian, saat dia membawa segerombolan orang keluar dari Gunung Emas, manajer pun menemaninya sambil tertawa. Mengira ada yang menyinggung Bang Kanza. Kanza tidak berhenti bergumam sendiri, dan memukul kepalanya sendiri, seperti terkena penyakit aneh. Apa kita ada menyinggung Bang Kanza? Mengapa pergi begitu cepat? Lihat, Bang Kanza terus tidak berhenti memukul kepalanya, pasti ada terjadi sesuatu. Manajer berdiri di luar pintu Gunung Emas dengan sangat cemas, tetap menahan sikap mengantar tamu dengan hormat. Oh ya, tadi ku dengar kata budak dari kelompok hutang lunas, sepertinya saat Bang Kanza sedang mandi air panas, ada seorang wanita yang menerobos masuk ke dalam. Kemudian, wanita itu pun tinggal di dalam, tetapi kami tidak tahu detailnya. Wanita yang mana? Kedua mata manajer bersinar. Pas saat ini juga, Audi keluar dari dalam dengan kondisi seluruh tubuhnya basah. Hachiu, dingin sekali. Tubuh Audi menggigil, sambil memeluk lengannya. Manajer dan anak buah melihat Audi, dan melotot dengan mata yang bulat secara bersamaan. Itu dia. Nenek, kenapa kamu keluar? Kamu akan kena flu. Kamu begitu tidak mencintai diri sendiri, kalau Bang Kanza kami tahu ini, nyawa kami akan hilang semua. Tidak bisa. Manajer memimpin sekumpulan pelayan Gunung Emas semua berlari ke arah Audi, terlalu antusias mengelilingi Audi. Oh, Audi menatap mereka dan tidak bisa berkata. Apa sekumpulan orang ini tidak salah? Bang Kanza, apa itu budak yang tadi? Hehe, sepertinya orang itu punya kedudukan di sini, mereka menganggap dirinya sebagai wanita Bang Kanza, bagus. Kalau kalian semua menganggap begitu, apa yang perlu aku segankan lagi? Pergi, bawakan aku beberapa set pakaian, dingin sekali. Mengingat pria itu bernama Kanza, Audi pun mengedipkan matanya dan omong kosong, Kanza benar-benar bukan apa-apa, lain kali aku harus menghukum dia dengan berat di atas ranjang. Sekumpulan orang menarik napas dingin. Dia benar-benar adalah wanita Bang Kanza. Jika tidak, dia tidak akan berani memanggil nama pemimpin kelompok hutang lunas, Kanza dengan begitu. Orang yang berani memanggil Bang Kanza dengan Kanza, tidak banyak. Dengan cepat, sekumpulan orang ini melayani Audi seperti Dewi Guanyin. Malam hari, Stella pulang ke sekolah menaiki taksi. Setelah Lina bangun, mana rela dia membiarkan Stella terus tinggal di rumah sakit. Dia merasa Stella masih orang yang sakit, sama sekali tidak membiarkannya tinggal di rumah sakit, katanya cukup ada Yoshua Tian seorang pria gagah sendiri di sana saja, jadi setelah selesai makan, Stella pun dipaksa pulang ke sekolah. Gelombang W. Di belakang Stella, terdengar suara yang sedikit terengah-engah, Stella memegang kunci di tangannya, sambil berbalik badan, terkejut melihat seseorang di bawah pohon yang tidak jauh darinya. Oh, kamu, Senior Mo.
Stella tertegun sejenak, baru mengenalnya. Yankee sedang berdiri di bawah pohon. Angin malam bertiup perlahan-lahan, sambil membawa sedikit rasa akhir musim gugur. Yankee memakai sweater berwarna beige yang lebar, sepasang celana santai berwarna hitam, dan lehernya memakai syal bermodel kotak persegi. Dalam sesaat, tampaknya yang elegan itu, membuat tempo detak jantung Stella kacau beberapa kali. Sedikit berhayal, dia merasa Yankee yang berada di bawah pohon, ada semacam kecantikan peri yang berkibar. Yankee berjalan menuju Stella, bibirnya tersenyum elegan seperti yang biasa dilakukannya. Aku kebetulan sedang melewati sini, jadi tunggu sebentar, merasa kamu mungkin akan pulang, tak menyangka, aku sangat beruntung, kamu benar-benar pulang. Yankee berkata dengan santai, berjalan ke depan Stella. Stella sedang berdiri di atas satu tingkat tangga, tetapi masih tidak setinggi Yankee, dia terlihat seperti seorang anak kecil dengan wajah tidak bersalah, melototi mata kristalnya dengan bulat melihat Yankee yang tiba-tiba muncul. Yankee melihat tampak Stella yang agak bingung itu, dan mengingat, saat SMA, pertama kali bertemu dengannya, dia juga tampak seperti tidak tahu arah, hatinya, tiba-tiba pun melembut. Dia mengulurkan tangan, dan pelan-pelan menarik-narik telinga kecilnya, gerakannya lembut penuh dengan rasa manja, dan tersenyum sambil menyipitkan mata, Junior Xiao, apa baik-baik saja akhir-akhir ini? Suara ini, senyuman ini, dan rasa hangat yang berkeliling di sekitar ini, semuanya membuat Stella menghayal. Bang 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 bang, sialan, hatinya kacau lagi, benar-benar kacau. Itu, hehe, iya, lumayan baik. Bab 432. Hati pun sudah dikacaukan olehmu. Baik apanya, dia hampir dibunuh, lalu hilang ingatan, lalu dikhianati, kemudian putus. Dia mana ada hidup dengan baik? Mengapa kamu jadi kurus? Lihat, pipi yang dulunya berisi sekarang menjadi kurus. Banyak hal yang terjadi akhir-akhir ini ya. Aku sudah bertanya ke teman sekelasmu, mereka berkata tidak menemuimu lagi. Saat aku bergegas bersedia pergi mencarimu ke Islandia, siapa tahu, kebetulan ayahku masuk rumah sakit, aku tidak bisa tidak merawatnya di rumah sakit. Sebenarnya, aku selalu merindukanmu. Kata kaya Yankee yang begitu menyentuh hati, sudah tidak banyak lagi. Yankee mendesah pelan, matanya penuh dengan kesedihan, tangan yang menarik telinga Stella, dengan alamiah berpindah, memegang wajah Stella. Hong! Stella kaget dengan gerakan Yankee yang dekat wajahnya, memerah dalam sekejap. Sangat terkejut, tidak tahu harus bagaimana, menurunkan matanya, melihat sepatunya, bulu matanya berkedip-kedip. Terima kasih perhatianmu padaku. Aku sekarang sudah tidak apa-apa. Stella, angin di sini sangat kencang, apa kamu tidak menawariku duduk di dalam sebentar? Yankee pun tertawa lepas melihat kepala Stella yang tertunduk. Ada apa dengannya? Dia dulu sama sekali tidak pernah bermuka tebal seperti ini meminta masuk ke ruangan seorang gadis. Hah? Stella terkejut dan mengangkat kepalanya, melihat wajah Yankee yang lembut itu, terdiam sejenak, kemudian baru berkata dengan terbata-bata. Oh, sebaiknya tidak, itu senior Mo, hari ini sudah sangat malam, kamu sebaiknya pulang dan beristirahat, aku juga sudah harus beristirahat. Kita bicara lagi besok, baik ya? Tidak. Hah? Kata Yankee membuat Stella langsung terkejut. Yankee menarik napas, akhirnya tidak tahan lagi, kemudian membuka kedua tangannya, dan memeluk tubuh Stella yang kecil dalam pelukannya. Tetapi aku sangat tidak rela pergi. Tidak rela. Stella, selama ini, aku sangat merindukanmu. Jangan begitu kejam mengusirku, boleh? Kata-kata Yankee yang begitu lembut berputar di telinga Stella. Stella bingung, orangnya tercengang. Seluruh tubuhnya kaku di tempat, pertama kali dipeluk Yankee dengan begitu dekat, dia sedikit merasa tersanjung, kemudian, merasa takut. Setelah rasa takut itu, sambil mencium aroma wangi Yankee yang tipis, mendengar detak jantungnya, dia tiba-tiba berubah menjadi tenang. Benar, saat dipeluk Yankee dalam pelukan, dia tiba-tiba merasa tenang. Pelukan ini, setidaknya bisa membuatnya tenang, setidaknya tidak banyak pengkhianatan dan kesakitan. Stella bergerak-gerak, akhirnya, menghembus napas, dan lemas dalam pelukan Yankee.
Biarkan dia istirahat sebentar. Sebentar saja. Tidak tahu bahwa, di tempat gelap dari kejauhan, sepasang mata di dalam sebuah mobil, sudah membakar hingga merah, karena iri. Stella berhenti sebentar, seperti kucing yang bermalasan dalam pelukan Yankee sambil bertanya, Senior Mo, apa kamu menyukaiku? Saat menanyakan pertanyaan ini, ternyata jantung Stella berdetak dengan nakal. Mata Yankee bergetar, berdesir beberapa gelombang cinta, tetapi malah tersenyum sambil menggigit bibir, kemudian berkata dengan suara rendah, tidak. Hah? Oh, Stella terkejut mengangkat kepalanya, menatap Yankee dengan tidak paham. Kata Senior Mo, tidak menyukainya. Lihatlah, sekarang yang malu adalah dirinya sendiri. Memikirkan ini, wajah Stella perlahan-lahan memerah. Hehe, bukan suka, kata suka ini. Bukankah terlalu sempit? Perasaanku padamu, itu cinta. Aku cinta kamu, Stella. Hong. Oh, Stella terkejut. Di suatu malam ini, Yankee bagaikan awan, tiba-tiba muncul, kemudian berkata kepadanya, dia mencintainya. Ini sangat sedikit aneh dan mencurigakan. Bibir Stella bergetar, dalam matanya penuh dengan ketakutan. Yankee menundukkan kepala, dahinya hampir bersentuhan dengan dahi Stella. Junior Xiao, maukah kamu mencoba menjadi pacarku? Pacar. Stella menelan ludah kering, terbengong beberapa detik, tiba-tiba mendorong Yankee, kemudian membuka pintu dengan bingung, duang. Yankee terkunci di luar pintu. Yankee terdiam sejenak, tidak tahan tertawa hehehe. Gadis ini, sudah malu. Lagi-lagi hembusan angin musim gugur, suhu udara sudah menurun, malam hari sudah terasa dingin. Tetapi Yankee yang berdiri di luar pintu Stella, tidak merasakan sedikit kedinginan. Ini, hatinya seperti kompor yang dinyalakan arang, sedang terbalik. Sangat panas. Hehe, gadis ini. Yankee menatap pintu itu dengan rasa sayang, seperti sedang melihat Stella. Dia pelan-pelan berjalan menuju pintu dan berkata, aku tunggu jawabanmu, tidak peduli berapa hari, aku akan terus menunggu. Tetapi, aku juga mohon padamu, jangan biarkan aku menunggu terlalu lama, kamu tahu itu, aku orang yang sangat gigih dalam bertindak, kalau kamu memilih membiarkan aku menunggu hingga akhir hidup, aku rasa ibuku akan datang mencarimu karena telah menunda hal besar dalam kehidupan putranya. Hehe, selamat malam, semoga kamu mimpi indah. Sampai jumpa besok. Yankee tersenyum sambil menggigit bibir, matanya penuh dengan gelombang manis. Stella yang di dalam rumah sedang berdiri bersandar di pintu, mendengar perkataan Yankee dengan sangat jelas. Bang bang bang. Dia memegang dadanya, jantung di dalamnya, benar-benar akan berhenti. Habislah, mengapa saat dia mendengar tembakan Senior Mo, dia akan ada reaksi yang begitu kuat. Bukannya dirinya sudah mencintai William, mengapa masih ada perasaan kepada Senior Mo? Apakah dirinya wanita yang tidak setia, semacam wanita jahat yang sangat tercampak? Dia tidak ingin ada perasaan kepada Senior Mo. Itu adalah suatu hal yang meribetkan. Setelah berlalu kejadian William, dia sudah sadar, ternyata, mencintai seseorang sangat capek. Jiwa dan raga sangat capek. Dan akhirnya tidak bertahan dan harus disakiti. Sakit semacam itu, adalah sakit yang di luarnya semua tampak normal, tetapi sebenarnya dalam hati sudah penuh luka, dan darah mengalir membentuk sungai. Jika dirinya tidak sengaja mencintai Senior Mo. Wah, dipikir-pikir saja sudah sangat menakutkan, dirinya tidak mau begitu tidak setia. Yankee tidak mendapatkan balasan apapun dari Stella, bahkan tidak terdengar sedikit suara pun. Akhirnya Yankee tersenyum sendiri, kemudian menutup-nutup pakaian, dan berjalan ke arah jauh. Setelah Yankee berjalan jauh, di bawah bayangan gelap pohon, ada sebuah mobil yang tenang bagaikan seekor binatang buas yang sedang bersembunyi, tenang tanpa suara, namun tidak boleh diremehkan. Pintu mobil terbuka dengan berat, tampak sepasang sepatu yang bersih bersinar beranjak keluar, kemudian kamu bisa melihat dua kaki panjang yang lurus dan padat. William dengan wajah suram, mengatup giginya, kemudian turun dari mobil. Bagus, Stella, kamu sudah mengkhianatiku begitu cepat. Yankee ya kan? Mau ketiga, kamu sengaja berniat ingin melawanku ya? Bahkan wanitaku pun berani kamu rebut.
Aku akan membuat kalian keluarga Mo meninggalkan air mata penyesalan. Kedua mata William murka dan memerah, dialiri tatapan mengerikan yang berbahaya. Karena iri, dia sudah sangat marah hingga ingin meledak. William memikirkan adegan Stella dan Yankee berpelukan, dia merasa sangat sakit dalam hatinya, seperti ada yang menusuk jantungnya dengan penusuk yang tajam, dan mengaduk-aduk di dalam dengan kejam. Hatinya hancur. Ternyata, rasa cemburu, itu, sangat sakit. William melangkahkan kakinya yang panjang, pelan-pelan berjalan ke bawah rumah Stella, kedua tangannya dimasukkan di saku, sikapnya keren dan menawan, dia menyipitkan matanya, melihat ke arah jendela Stella. Sekarang dia ingin sekali menabrak masuk ke dalam, dan mengsatu Stella dengan sepenuh tenaga, kemudian menggoyangnya, dan berkata, dia tidak mengizinkannya bermain mata dengan pria lain. Tetapi, kesadaran yang tersisa sedikit itu berkata kepadanya, dia tidak boleh melakukan itu sekarang. Jika benar-benar menerobos masuk, maka mungkin, dia akan kehilangan Stella, gadis ini selamanya. Berdasarkan pengalamannya bertindak, terkadang, jika terlalu dipaksakan, malahan tidak akan ada hasil yang baik. Stella, mengapa kamu tidak bisa menjadi wanitaku dengan nurut? Tahukah kamu begitu membuat masalah, seluruh hatiku sudah dikacaukan olehmu, sudah kacau. William berdiri di tempat tadi Yankee berdiri, dan juga melihat ke arah jendela, dan bergumam dengan pelan. Seperti sedang berkata dengan diri sendiri, juga seperti sedang menegur. Seluruh orangnya, membawa kejantanan Kaisar Romawi, berdiri melawan angin, memiliki semacam karisma yang tidak bisa dijelaskan. Stella berpikir, apakah senior Mo sudah pergi? Jika dia masih belum pergi, ya Tuhan, apa yang harus dia lakukan? Tidak mungkin melihat senior Mo berdiri seperti dihukum di malam berangin ini. Dia sepertinya tidak begitu kejam. Tetapi, belum ada pria yang mengekspresikan dengan gila-gilaan demi dirinya, tidak ada sekalipun. Jangan lihat gadis bodoh, Audi itu tidak bisa apa-apa dalam belajar, tetapi sejak kecil sudah banyak sekali hal indah. Selalu ada beberapa anak laki-laki di sekelilingnya, ada banyak pria berahi yang rela berdiri di luar pintu rumahnya demi senyuman Audi, sekali berdiri pasti semalaman. Sebenarnya, kesombongan wanita muncul, dia juga berharap ada pria, yang bisa berdiri semalaman demi dia, walaupun begitu sangat tidak manusiawi, tetapi jika dikatakan, juga masih sangat mendapatkan kehormatan. Di saat Stella sedang sedih memikirkan harus bagaimana menghadapi William yang di luar sudah pergi, dan yang orang yang berdiri di luar, sudah diam-diam berganti. Stella menguatkan keberaniannya, dan mendekat ke samping jendela, perlahan membuka sedikit gorden jendela, dan melihat keluar dengan malu. Entah senior Mo masih berdiri di sana atau tidak. Jika senior Mo benar-benar masih berdiri di sana, lalu dia akan berhitung hingga 200, dan jika dia masih ada, maka dia akan berlari keluar, berkata kepada senior Mo dengan girang, aku sudah mengidentifikasimu, kamu benar-benar tulus menyukaiku. Sayangnya, adegan klise ini tidak pernah terjadi pada Stella. Stella diam-diam melihat keluar, benar, ada bayangan tubuh di luar, bayangan tubuh yang gagah. Mulut Stella semakin membulat, kirain matanya membohonginya, kenapa dalam satu kedipan mata, orangnya sudah berubah.